3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang telah tercurah kepada diri kita. Marilah kesempatan nikmat yang dicurahkan kepada Allah ini senantiasa kita manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Jangan sampai kita menunda-nunda lagi, karena kita tahu bahwa umur, kesempatan, kesehatan, semua itu kita tidak tahu akan kapan ada perubahannya, dan semua itu kita tahu adalah karunia Allah. Dan jika Allah menghendaki sewaktu-waktu, maka karunia nikmat itu bisa hilang dan akhirnya kita akan menyesal kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, beberapa hari saya tidak ke masjid, mungkin disangka keluar kota. Seperti halnya kami sampaikan bahwa nikmat sehat itu sewaktu-waktu oleh Allah bisa diganti dengan sakit. Habis sholat asar berjamaah pulang, tidak ada sakit, tidak ada apa, tidur-tiduran, tahu-tahu badan tidak karuan, pewanas dan remek, sampai dengan nggak bisa tidur semalam, sakit semua. Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat, insya Allah Jumatan itu baru bisa mengikuti Jumatan. Nah, pada kondisi yang semacam ini, seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa itu adalah bagian daripada cobaan Allah. Apakah ketika kita diberi karunia berupa hal yang tidak nyaman atau sakit, apakah kita nelongso, kita masih bersyukur, kita masih mendekat kepada Allah, kita mohon pertolongan pada Allah, atau justru kita menjadi kufur? Nah, di situ juga bagian daripada cobaan. Alhamdulillah saya menikmati bahwa dengan merasakan sakit itu kita akan bisa lebih menikmati rasa syukur, lebih meningkat rasa syukur tatkala kita sehat. Kalau kita tidak pernah sakit sama sekali, insya Allah kita akan lalai dan akan menjadikan sombong. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah menguji kita dengan kesehatan, bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah diingatkan oleh Allah bagaimana tatkala kita sehat? Apakah kita banyak lalai? Maka insya Allah di situ kita akan menemukan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dalam keimanan kita. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kemudian sebagai kelanjutan yang pernah kita sampaikan, bagaimana kita dalam menghadapi cobaan dan musibah. Seperti yang sudah 8 poin yang kita sampaikan, sekarang untuk poin yang ke-9, bagaimana jika kita mendapatkan musibah, maka kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini ada sebuah kisah yang pernah dialami oleh zaman Rasulullah SAW, yakni Ummi Salamah. Jadi Ummi Salamah itu salah satu istri Nabi. Beliau berkata bahwa pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khulifa li khairam minha illa ajarahullaha fi musibati wa khalafa lahu khairan minha. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah berkata, suamiku wafat, aku pun menyebut doa sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan padaku. Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi justru kalau kita mendapatkan musibah, jadi kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, dengan doa sebagaimana yang telah sebutkan tadi, insya Allah akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kemudian dan yang ke-10 adalah kita melaksanakan introspeksi diri. Introspeksi diri atau suatu proses ketika seseorang sedang merenungkan apa yang pernah terjadi, apa yang dia lakukan yang menyelimuti perasaan dan emosi diri ini, dan menyatukan pikiran untuk melangkah hal-hal yang terbaik ke depannya. Jadi kita betul-betul merenungi. Di situ kita akan memahami bahwa cobaan itu tentunya bukan semata-mata begitu saja. Barangkali itu adalah akibat daripada apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa merubah perilaku kita sendiri. Jadi kalau kita sering introspeksi diri juga kita mampu bersahabat dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau ada hal-hal tertentu, tidak hanya menyalahkan orang lain, tidak hanya menyalahkan lingkungan, tapi kita bisa damai pada diri kita sendiri. Kita begini karena kita sering berbuat begini, maka saya harus merubahnya, harus merubah sikap ini dan sebagainya, sehingga dalam menghadapi cobaan itu kita tidak seperti kupu-kupu berterbangan yang tertimpa angin, artinya tidak punya arah untuk melakukan atau mencari solusinya. Dan yang kita perlu pahami juga bahwa musibah dan cobaan bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu kesyirikan, dosa bid'ah, atau dosa-dosa besar dan maksiat lainnya, sebagaimana firman Allah, wa ma asobakum min musibati fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Asy-Syura ayat 30. Jadi maksudnya di sini bisa karena sebab-sebab dosa yang pernah kita lakukan dulu. Disitulah maka kita perlu setiap mendapatkan suatu musibah harus mencari cara yang terbaik agar nilai keimanan kita tidak rusak, ketauhidan kita tidak bengkok. Jadi kita harus benar-benar kembali kepada syariat Islam dalam menghadapi cobaan dan musibah, ujian. Kalau cobaan itu kita mampu menghadapi dengan penuh kesabaran, maka kita termasuk orang yang berhasil. Dan dalam menghadapi ujian kita tetap di jalan yang Allah berikan dengan menjaga keimanan dan ketauhidan kita, insya Allah kita terjauhkan dari kekufuran. Dan semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf, kondisi fisik saya masih belum sehat betul, jadi berdiri kadang-kadang kayak yang mau roboh gitu. Jadi membaca pun mata sehingga agak kurang jelas karena kondisi yang kurang sehat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari 10 macam yang sudah kita sampaikan ini, semoga bisa menambah keimanan kita. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.